peran kita dan profesi kita sebagai dokter, bagaimana menjadi pemimpin daerah, menempatkan masalah kesehatan yang masih menjadi masalah atau masih menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Bukan hanya di daerah saya, tapi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, politik anggarannya, keberpihakannya, pelayanannya, kita memprioritaskan pelayanan kesehatan itu menjadi super prioritas di daerah kami. Yuk kenali Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Belu merupakan daerah paling timur di Provinsi NTT. Meski berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste, Belu memiliki keindahan alam yang tidak kalah keren dengan daerah yang lain. Pantai di Belu terkenal dengan pasirnya yang berwarna putih. Belu juga terkenal dengan wisata pegunungan seperti air terjun Witotan dan Bukit Fulanvehan. Belu dipimpin oleh seorang bupati yang juga berprofesi sebagai dokter, Agustinus Tauwelin. Tak hanya fokus menjalankan program kerja, Bupati Belu ini juga terkenal punya jiwa sosial yang tinggi karena kerap membantu warga yang tinggal di perbatasan Indonesia dan Timor Leste untuk berobat gratis. Nah, Sobat Kompas.com, kali ini kita kedatangan Bupati dari Belu nih, yaitu Bapak Agustinus Tauwelin. Halo Bapak, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, Putri. Oke, ini hari ini kelihatannya cerah sekali nih Bapak nih. Iya, agak capek tapi cerah. Ya. Tetap semangat ya Pak? Tetap semangat. Oke, kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih soal Belu Pak. Iya. Tapi sebelum itu aku pengen nanya juga nih soal profil Bapak. Iya. Katanya Bapak nih selain jadi bupati, dokter juga nih. Iya. Jadi betul. Jadi saya selain bupati, profesi asli saya adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, subspesialisasi hati dan saluran cerna. Oke. Iya. Wah, berarti sibuk banget dong Pak. Iya, kalau semuanya dijalankan memang sibuk, tapi pada saat tertentu saya menjadi dokter, pada saat lain saya melayani orang sebagai bupati, sebagai pimpinan daerah. Ini kalau dilihat-lihat sekarang sudah menjalani karir sebagai bupati dan juga dokter. Kira-kira Bapak lebih suka yang mana nih? Dua-duanya suka, dua-duanya menarik, dan dua-duanya sama-sama melayani masyarakat. Jadi saya jalani dua-duanya dengan sukacita. Oke, tantangan yang paling berasa apa sih Pak ketika beralih nih dari profesi dokter sekarang menjadi seorang bupati? Ya, tantangannya adalah bahwa pada saat menjadi seorang bupati, pemimpin daerah, lebih banyak masalah-masalah sosial kemasyarakatan, kebutuhan, dan skopnya luas. Ya. Dibanding menjadi seorang dokter yang melayani pasien, khususnya pasien-pasien penyakit dalam, lebih khusus lagi pasien-pasien dengan penyakit hati dan saluran cerna. Jadi berbeda konteks, luas, masalahnya lebih luas dan lebih kompleks. Tetapi semuanya kita jalani dengan baik. Tapi ini masih berjalan kah Pak praktiknya? Masih berjalan, jadi kalau di daerah saya pada pagi hari melayani pasien 7:30, menjalani tugas-tugas khusus untuk pasien-pasien yang dikonsulkan dari teman-teman dokter lain, dokter penyakit dalam. Sekali lagi khusus untuk gangguan saluran pencernaan dan penyakit hati. Jadi kita layani pasien-pasien, khususnya untuk tindakan endoskopi saluran cerna. Kira-kira nih Pak, kalau misalkan Bapak ini kan sekarang sebelumnya profesi dokter, terus sekarang jadi bupati. Kira-kira ada nggak sih mungkin kebijakan yang Bapak terapkan untuk daerah ini, tapi melihat sudut pandangnya sebagai dokter Pak? Ya, jadi disitulah peran kita dan profesi kita sebagai dokter, bagaimana menjadi pemimpin daerah, menempatkan masalah kesehatan yang masih menjadi masalah atau masih menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Bukan hanya di daerah saya, tapi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, politik anggarannya, keberpihakannya, pelayanannya, kita memprioritaskan pelayanan kesehatan itu menjadi super prioritas di daerah kami. Dan itulah berbedanya. Pemimpin yang memiliki latar belakang atau profesi dokter
dengan yang lainnya. Bukan berarti yang lainnya tidak memperhatikan, tetapi prosentase perhatian dan keberpihakannya menurut saya kalau pemimpin yang seorang dokter tentu dia akan lebih memprioritaskan pada masalah kesehatan. Kira-kira ada program khusus nggak sih Pak? Program khusus sebenarnya secara umum pada saat kita menjabat di sana sesuai dengan janji pada saat pemilu bahwa pilih bupati dapat dokter, maka sejak 3 bulan kita menjabat seluruh masyarakat di sana boleh berobat gratis hanya dengan menggunakan nomor induk kependudukan KTP saja. Jadi seluruh warga Belu berobat dengan menggunakan nomor induk kependudukan KTP, kartu keluarga, surat kenal lahir di seluruh fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS. Ya. Itulah kekhususannya. Berarti untuk kesehatan nih ada nih program khususnya di Belu ya Pak. Tapi ini katanya juga Bapak suka membantu warga di perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia Pak. Dengan membuat pengobatan gratis di sana ya Pak ya. Jadi Boleh sebenarnya, ceritain, Pak? jadi kebetulan daerah kita berbatasan dengan Republik Demokrat Timor Leste. Ya. 3 kecamatan berbatasan langsung. Dan di tempat kita ada pos lintas batas negara. PLBN Mota Ain, salah satu yang terbaik juga di Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu kita melayani tidak hanya masyarakat di kabupaten saja, tapi saudara-saudara kita dari Timor Leste yang memiliki masalah kesehatan, yang memiliki keluarga juga di daerah kita. Mereka berkesempatan juga kalau ada masalah kesehatan yang mungkin tidak ada fasilitas di Timor Leste, mereka boleh berobat di tempat kami di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Oke Pak. Ya. Nah selain tadi soal kesehatan, ternyata Bapak juga peduli nih soal pendidikan. Iya. Nah di Kabupaten Belu punya program namanya penanganan anak tidak sekolah. Seperti apa nih programnya Pak? Jadi di tempat kami ya, indeks pembangunan manusia itu kan salah satunya disumbangkan oleh faktor atau sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Kita punya di Kabupaten Belu termasuk yang cukup baik ya. Indeks pembangunan manusia berada di angka 67, sekian ya. Masih lebih baik, sedikit lebih baik daripada provinsi. Walaupun kalah dengan nasional ya. Tetapi di sektor pendidikan di Nusa Tenggara Timur, termasuk di Kabupaten Belu masih sedikit di bawah ya, atau masih di bawah. Oleh karena itu kita juga perhatian sesudah kesehatan. Pemerintah Kabupaten Belu memprioritaskan pada sektor pendidikan, kualitas guru, ya, gedung sekolah, infrastruktur yang lain, ya, itu kita tingkatkan. Salah satunya adalah kemampuan anak-anak untuk bersekolah, dan salah satu penyebabnya anak-anak putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, tidak bersekolah adalah faktor ekonomi. Oleh karena itu kita juga mengalokasikan anggaran pada anak-anak SD SMP dengan memberikan bantuan biaya pendidikan. Pada tahun ini saja kita memberikan bantuan 1,2 juta per anak per tahun pada 3.000 sampai 4.000 anak-anak sekolah SD SMP. Dan juga kita mengalokasikan beasiswa atau biaya pendidikan bagi anak-anak dari Belu, khususnya dokter-dokter yang melanjutkan pendidikan spesialisasi, supaya dia bisa pulang kembali ke kabupatennya untuk melayani masyarakat di sana. Di luar masalah kesehatan, juga beberapa ASN kita kirim juga untuk melanjutkan pendidikan S2 atau S3 di luar Kabupaten Belu. Kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan mereka akan kembali dan akan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Belu. Oke, tapi progresnya seperti apa nih Pak sampai sekarang? Mungkin ada angka pasti nih untuk beasiswa dan juga tadi yang Bapak sampaikan? Memang karena keterbatasan fiskal anggaran di kabupaten kami ya, tahun-tahun ini untuk beasiswa di luar yang tadi saya sebutkan ya, untuk mahasiswa kita bantuan memang 1 tahun baru kita alokasikan 1 miliar, tapi ke depan kita akan tingkatkan lagi. Sedangkan untuk bantuan biaya pendidikan bagi anak SD dan SMP itu kita alokasikan sekitar 3-4 miliar per tahun ya. Di samping dana-dana lainnya, ini yang bantuan itu saja. Kita punya alokasi dari dana alokasi khusus, ya, dana alokasi umum, spesifik grant untuk membangun ruang-ruang kelas, ya, bantuan biaya yang tadi untuk biaya pendidikan, seragam sekolah, tas sekolah itu dengan angka-angka segitu, ya. Dan ini memang masih di bawah atau masih kurang, tetapi ke depan kita akan terus tingkatkan ini supaya
kualitas pendidikan, kemudian menyumbang pada indeks pembangunan manusia akan lebih signifikan ke depan. Oke, Ya. aku mau balik sedikit nih soal program kesehatan nih Pak. Hmm. Di Belu ada program namanya Capkes Belu Pak. Ya, Boleh dijelasin jadi di sini ya, seperti apa Pak? cakupan kesehatan semesta itu adalah sebenarnya perintah undang-undang untuk pemerintah supaya melakukan pelayanan bagi masyarakat seluruhnya ya melalui BPJS Kesehatan. Nah, pada saat kita datang di Kabupaten Belu pada tahun 2021, itu hampir 50-an ribu masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki akses atau kepesertaan di BPJS. Oleh karena itu, melalui anggaran pemerintah daerah, kita mengalokasikan anggaran untuk memasukkan atau bahasanya mengintegrasikan layanan kesehatan bagi masyarakat Belu yang tidak mampu ya melalui BPJS meliputi seluruh masyarakat Belu yang kita sebut dengan Universal Health Coverage. Itu untuk seluruh masyarakat Belu dan sejak saat itulah yang kita sebut dengan cakupan kesehatan semesta itu meliputi seluruh orang Belu yang hari-hari ini masyarakat terimanya sebagai pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Belu di seluruh Indonesia di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS baik negeri maupun swasta. Itulah cakupan kesehatan semesta. Oke, apa sih Pak yang melatar belakangi adanya program ini Pak? Iya, satu keprihatinan kita ya. Jadi masyarakat kita tingkat kesehatannya masih rendah. Mereka hidup sebagian di bawah garis kemiskinan. Bahkan angka kemiskinan masyarakat di Belu, di NTT masih termasuk yang tinggi di Indonesia ya. Dalam kesulitan itu, mereka biaya untuk hidupnya juga sudah kurang. Oleh karena itu, pemerintah melihat alangkah baiknya kita meringankan beban masyarakat itu dengan membebaskan biaya kesehatan. Dan mudah-mudahan ke depan juga biaya pendidikan juga kita akan ringankan seringan-ringannya atau dibebaskan. Nah, itulah latar belakang kita kenapa kita berpihak atau memikirkan supaya masyarakat di Kabupaten Belu kita bebaskan dari biaya kesehatan ini. Dan masyarakat hari-hari ini sangat terbantukan dengan program ini. Dari survei, 98% masyarakat menerima baik dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memikirkan kesehatannya. Hari ini kalau dia sakit, dia tidak perlu menjual barangnya, ternaknya untuk membiayai kesehatannya. Karena kesehatan itu tidak dia inginkan atau menderita sakit tidak direncanakan, kadang-kadang datang mendadak ya. Jadi itu adalah alasan kenapa kita membuat program itu atau pemerintah memikirkan program ini bagi masyarakatnya. Artinya memang kesehatan ini menjadi fokus utama juga ya Pak ya di Belu ya Pak? Ya, program prioritas pertama dari sekian program pemerintah. Oke, tadi kita bahas lumayan banyak nih program-program Bapak. Ada juga nih program untuk PNS ya Pak ya? Iya. Katanya ada tunjangan perbaikan penghasilan. Iya. Jadi sesudah kita lihat masyarakat, kita lihat juga aparatur sipil negara yang melayani masyarakat. Ternyata mereka juga tidak baik-baik saja. Hari-hari ini beban ASN dengan gaji yang ada untuk membiayai hidupnya, membiayai anaknya, ternyata mereka juga mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ya, oleh karena itu kita juga memikirkan sesuai dengan perintah dari undang-undang juga, kita memberikan alokasi biaya bagi aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan, yang kita sebut dengan tunjangan perbaikan penghasilan. Dan kita mengalokasikan hampir 30 miliar bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Belu. Dan dari 22 kabupaten kota, Kabupaten Belu termasuk yang melaksanakan ini dalam kondisi sulit ini. Dan masyarakat atau ASN sangat terbantu kan dengan tambahan ini. Rata-rata menerima 900.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta setiap bulannya di luar gaji yang biasa diterima. Ya, itu adalah perhatian pemerintah untuk ASN di Kabupaten Belu. Oke, kalau tadi soal program-programnya nih di Belu. Sekarang aku mau tanya soal potensi daerah yang ada di Belu nih. Aku agak salfok nih ngelihat baju Bapak nih hari ini. Sangat cerah sekali. Ini apa sih Pak sebenarnya? Ya, jadi ini adalah
hasil dari para penenun, Ya. hasil dari ibu-ibu penenun yang dibina oleh Ibu Ketua Dekranasda Belu, Ibu Freni Indriani Yanuarika Sumantri Taolin, ya, jadi istri bupati yang menjadi Ketua Dekranasda, dan mereka membina kelompok-kelompok penenun. Oke. Dan tenun itu dari kain, dari benang, ya benang buatan atau benang alamiah dengan pewarnaan buatan atau pewarnaan alamiah. Ya, ini salah satu hasil yang menjadi kain dan dibentuk menjadi baju, dijahit kembali dengan istilahnya padu padan Oke. dan menjadilah baju yang kita pakai ini. Ini salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan para penenun tradisional, ibu-ibu di rumah yang menenun ini untuk menghidupi, membantu kehidupan keluarganya. Ya, satu kain mereka jual dengan 500.000, 1 juta, 1,5 juta, dan satu helai kain itu ditenun dalam waktu beberapa minggu, bahkan sampai sebulanan atau lebih, tergantung coraknya dan tingkat kesulitannya. Ya, mereka mengerjakan ini di sela-sela waktu mereka mengasuh anak, bertani dan lain-lain. Tetapi dari hasil ini pula mereka menyekolahkan anaknya, membiayai hidupnya, membantu keluarganya, suami-suaminya, di samping pertanian dan lain-lain yang mereka kerjakan sehari-hari. Ini kira-kira kalau kita pengen beli di mana nih Pak? Ya, nanti ini bisa dipesan di Dekranasda di Kabupaten Belu, Oke. dan nanti bisa kita sampaikan ke sini. Bahkan ini menjadi, kalau dipakai oleh Mbak Putri, ya, bisa menjadi promosi untuk Dekranasda Belu. Ya, jadi bisa nanti kita koordinasikan untuk kita kasihkan untuk contoh di sini, dan kami akan senang kalau dipakai dan menjadi salah satu ajang juga untuk promosi tenun Belu di Indonesia. Artinya ini memang bisa menjadi oleh-oleh ya Pak ya? Ya, oleh-oleh dalam bentuk kain, dalam bentuk selendang, dalam bentuk shawl, dalam bentuk baju, berbagai macam, bisa dibikin berbagai macam tas, jinjing, dan lain-lain. Nanti kita akan siapkan di sini supaya dipakai di sini ya. Oke, Bapak kalau misalkan kita ngomongin Belu nih katanya memang terkenal dengan cabana yang luas ya Pak ya. Iya. Gimana nih cara Bapak untuk memanfaatkan tempat ini sebagai daya tarik bagi Kabupaten Belu? Iya, jadi walaupun tidak seluas pulau-pulau lain, kita tahu di Pulau Sumba itu paling luas savana ya. Di Kabupaten Belu dan kabupaten tetangganya di Timur Tengah Utara juga memiliki beberapa tempat ya. Kita punya yang terkenal di Kabupaten Belu itu adalah padang atau savana atau dataran tinggi Fulan Fehan ya. Oke. Dia berbatasan dengan Timor Leste atau berbatasan di sana, dan dia menjadi dataran tinggi, pernah dilakukan pooling oleh netizen dan menjadi dataran tinggi terpopuler di Indonesia, pilihan netizen ya, pilihan pemirsa atau pilihan netizen ya. Dan daerahnya sangat bagus, dingin, mirip-mirip New Zealand ya, ada kabutnya, dan dalam waktu dekat juga dari TNI Angkatan Udara bersama para layangnya sudah disurvei, kita coba mengembangkan itu menjadi salah satu objek wisata para layang di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Tetapi kita masih menyiapkan sarana prasarana yang baik supaya pada saat wisatawan datang mereka lebih nyaman dan bisa menikmati daerah itu dengan baik ya. Jadi itu salah satu dataran tinggi ya. Ya, kami punya memiliki savana yang tidak terlalu luas, tetapi beberapa spot juga bisa menjadi pilihan untuk wisata. Nah, kira-kira kalau Bapak sendiri nih kalau liburan sukanya kemana nih di Belu? Di Belu kami ya, di sana kalau tidak ke pantai ya ke gunung. Ya, karena kami berbatasan dengan Timor Leste juga, beberapa wisatawan dia terus ke Timor Leste untuk melihat kembali. Dulu salah satu provinsi kita adalah Republik Demokrat Timor Leste, provinsi ke-27, yang hari ini sudah menjadi negara tersendiri. Jadi di situ ada wisata air terjun, wisata di pantai, kemudian wisata di pegunungan, ada beberapa rumah adat di sana, termasuk tenunnya, ya. Itulah menjadi objek wisata kita, dan kita juga merencanakan untuk menjadi salah satu objek wisata yang menjadi satu rangkaian dari Flores, mungkin Timor, kemudian
sampai ke Timor Leste supaya wisatawan datang bisa menikmati sepanjang jalan itu. Kalau di Timor Leste sendiri garis pantainya panjang dan pantainya indah, termasuk di Sumba Oke. gitu. Bapak sendiri lebih ke anak gunung atau anak pantai, Pak? Saya anak gunung. Wah. Iya. Sering berarti Pak untuk naik-naik gunung, Pak? Naik gunung, ya tidak terlalu sering. Kami di sana gunung tidak ada yang tinggi-tinggi amat, bukit-bukit saja. Tapi saya beberapa kali naik gunung pada saat masih muda. Sekarang sudah tua, kita jalan-jalan saja. Tapi berarti emang sukanya yang hijau-hijau ya, Pak ya? Iya, kita. Oke. Sekarang aku mau beralih nih soal pemilu kemarin, Pak. Ya, Kira-kira di Belu nih waktu pemilu kemarin gimana sih Pak? Apakah ada kendala mungkin? pemilu presiden kemarin, pemilu presiden, Ya. pemilu legislatif kemarin berjalan lancar di kabupaten kami di provinsi NTT, semuanya tidak ada masalah. Oke. Semuanya berjalan lancar dan memang tingkat partisipasinya pada saat itu tidak terlalu tinggi di kabupaten kami, tetapi semua berjalan baik dan tidak ada kendala apa-apa pemilu di sana. Dan ini kita akan menghadapi pemilu kepala daerah, Ya. gubernur dan bupati, dan kita harapkan mudah-mudahan aman-aman saja karena masyarakat sudah pandai dan sudah menghadapi pemilu ini tiap 5 tahun, jadi aman-aman saja. Apa nih persiapannya Pak kira-kira? Persiapan karena kita sudah menjalani program-program kita yang kita janjikan pada masyarakat secara baik. Kita percaya pada kecerdasan masyarakat dan tingkat penerimaan masyarakat. Dan kita serahkan kepada masyarakat yang memilih. Jadi kami sudah melakukan pekerjaan, masyarakat yang menilai. Jadi kami hanya melakukan itu tugas sesuai dengan yang kita janjikan pada saat pemilu. Dan menurut saya dari 13 indikator yang kita sampaikan, ya kita sudah mengerjakan itu dengan baik dan bekerja dengan hati. Kira-kira ke depannya Bapak ada rencana nggak nih Pak untuk lanjut lagi Pak? Dalam proses ini kita juga sudah berproses untuk mengikuti kontestasi pemilihan bupati pada tanggal 27 November 2024 ini. Jadi saya akan mengikuti lagi periode kedua ini dengan mengikuti pemilihan bupati yang akan datang. Kesiapannya seperti apa nih Pak? Persiapannya karena seperti ini kita jadi mempersiapkan diri adalah melakukan pekerjaan yang ditugaskan secara baik-baik dan kita mengakhiri dengan cara-cara baik-baik dan kita sampaikan kepada masyarakat apa yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya terserah kepada masyarakat yang menilai. Ya, tetapi kami cukup senang karena tingkat apresiasi masyarakat terhadap program, salah satunya kesehatan, berada di tingkat 98% dari survei yang kita lakukan. Artinya masyarakat sangat menikmati dan kita menjalani itu dengan baik. Oke, harapannya memang nanti pilkada ke depan Bapak bisa maju lagi ya Pak ya? Ya, kita serahkan kepada masyarakat karena saya sudah bilang, kalau tidak jadi bupati saya jadi dokter, tapi kalau saya jadi bupati juga jadi dokter. Dua-duanya melayani dan kita di mana saja. Jadi tenaga kita dibutuhkan dan kalau masyarakat masih menginginkan kita di sana, kita akan layani dan kita akan bekerja sebaik-baiknya kepada atau untuk daerah kita. Bapak. Kira-kira nih harapan ke depan untuk Belu seperti apa Pak? Mungkin ada impian-impian kah untuk Belu? Iya, harapannya adalah kita masih daerah tertinggal, tetapi harapan kita Kabupaten Belu tidak menjadi daerah tertinggal lagi. Ya, kita kemarin menjadi daerah tertinggal terinovasi dan kita sudah mengikuti berbagai macam penilaian untuk keluar dari daerah tertinggal. Jadi Kabupaten Belu harus tidak menjadi daerah tertinggal lagi. Dan dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, ya, dengan berbagai macam usaha yang kita lakukan. Ya, kita harapkan mudah-mudahan masyarakat lebih berdaya lewat program-program yang kita sampaikan, ya, satu kesehatan, dua pendidikan, pertanian, peternakan, air bersih, infrastruktur, reformasi birokrasi, ya. Kita harapkan mudah-mudahan Kabupaten Belu di tahun depan sudah tidak menjadi daerah tertinggal lagi dan kita harapkan semua ASN bersama masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, gereja dan berbagai komponen masyarakat yang ada di sana bisa bekerja sama untuk membangun Kabupaten Belu. Sekali lagi, sesuai dengan visi masyarakat atau visi pemerintahan saat ini menuju masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif. Ya. Dan kita harapkan itu bukan hanya slogan,
Tetapi saya pastikan bahwa hari-hari ini masyarakat Belu sudah pasti sehat, berkarakter dan kompetitif. Bapak sendiri pengen Belu tuh seperti apa sih Pak? Kita harapkan ya tidak jauh-jauh. Jadi kalau bisa berdiri sejajar dengan saudara-saudara kita di Jawa sini, Jawa, Sumatera, Bali ya. Jadi kami di perbatasan, tetapi otak kami tidak terbatas ya. Dan itu yang kita tumbuhkan sikap ini kepada seluruh masyarakat Belu, bahwa tidak usah pesimis, optimis, bekerja semangat bagi yang sekolah, berjuanglah ya, karena bupati ini juga dari kampung, dari desa, tetapi dengan perjuangan dan kerja keras, dengan sekolah, berusaha, kita sampai pada titik ini. Ya, jadi kita dari orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak siapa-siapa, hari ini karena kita duduk di sini bukan karena kita jago, tetapi inilah hasil perjuangan yang kita lakukan. Oleh karena itu kepada seluruh anak-anak muda, masyarakat di Belu, bahwa kita bergandengan tangan, ya, bekerja bersama-sama, bekerja dengan otak, apa yang kita ucapkan dan bekerja dengan hati. Ya. Jadi itu upaya yang kita lakukan. Dan saya yakin dengan ini, masyarakat Belu pasti menjadi masyarakat yang hebat. Oke Bapak, terima kasih sudah mau berbincang-bincang nih di Nusa Raya kali ini ya Pak ya. Terima kasih Mbak Putri dan seluruh, dan kepada masyarakat Belu semua, sekali lagi masyarakat NTT di mana saja yang menyaksikan siaran ini, ya, saya sampaikan terima kasih atas semua support, semua kerjasama, semua doa, ya, semua pengorbanan yang sudah kita lakukan bersama selama kami memimpin di sana 3,5 tahun. Tuhan memberkati, maromakno ita. Terima kasih. Oke, terima kasih Sobat Kompas.com telah menyaksikan Nusa Raya kali ini. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.